Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai perhitungan tonisitas. Nah, di mana dalam video sebelumnya kita udah banyak nih mengenai perhitungan tonisitas, mulai dari metode White Vincent, kemudian ekivalensi, dan PTB atau penurunan tidak beku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai perhitungan tonisitas, yaitu menggunakan metode namanya metode LISO, LISO. Lah, biasanya untuk metode LISO ini, dia itu digunakan apabila aduh astagfirullahaladzim, apabila dia itu tidak ada ekivalensi maupun PTB dan PTB. Jadi, kita harus menggunakan metode LISO apabila dia itu tidak ada ekivalensi dari zat aktif maupun PDB dari zat aktifnya. Jadi, kita bisa menggunakan metode LISO. Ya, walaupun metode LISO itu jarang keluar di UKM PPAI maupun di ujian masuk apoteker. Tapi kalian harus perlu paham lah, kalian cukup tahu aja lah cara perhitungan LISO maupun PTB, ekivalensi, dan juga lain-lain. Oke, tanpa lama-lama kita akan bahas mengenai metode LISO. Nah, di mana di sini itu ada rumusnya, rumus dari LISO. Nah, di mana rumusnya ini di sini itu ada PTB atau penurunan tidak beku atau delta TF. Nah, di mana delta TF itu merupakan penurunan tidak beku. Nah, ini delta TF dari zat aktif. Zat aktif. Kemudian ada juga LISO. Nah, LISO sendiri atau LISO yaitu harga tetapan. Ya, kayak tetapan suatu apa namanya ya? Ya kayak dia tuh udah ada ketentuannya sendiri kayak gitu loh. Nah, misal untuk zat aktif yang non-elektrolit, dia tuh LISO-nya itu 1,86. Kemudian untuk zat aktif yang elektrolitnya lemah, itu 2,0 dan juga univalen itu biasanya 3,7 dan unidivalen itu 3,4 dan ini 3,7. Nah, kemudian nanti akan dikalikan dengan M. M di sini itu berat zat aktif. Ini untuk berat aktif, kemudian dikalikan dengan 1000, dan di bawahnya itu ada dibagi dengan BM atau berat molekul dari zat aktif, kemudian dikalikan dengan volume. Lah, volume di sini itu satuannya dengan mili bukan liter, gitu. Nah, jadi pertama-tama kita tuh harus mencari tahu nih BM-nya itu berapa, kemudian LISO-nya berapa, kemudian berat zat aktifnya itu berapa. Nah, namun untuk di soal itu kita tuh nggak perlu mencari LISO lagi nih. Kita tuh nggak perlu cari LISO-nya tuh berapa. Pasti di sana tuh udah disediain data. LISO ini udah disediain biasanya, kemudian BM juga udah disediain. Hanya berat molekul mungkin nanti bisa dikonversi biasanya dalam satuan persen, kita rubah dalam satuan gram, ya satuan gram. Kita rubah bentuk satuan gram, kemudian volumenya itu biasanya udah di dalam satuan. Nah, kemudian nanti kan akan didapatkan penurunan tidak beku nih, PTB nih. PTB atau penurunan tidak beku. Lah, jika soalnya itu cuma mencari tahu PTB-nya tanpa apa namanya, tanpa dia tuh pengen tahu berat dari NaCl, ya cukup sampai sini. Nah, kalau misalnya dia tuh ingin tahu nih berat dari NaCl-nya tuh berapa gitu. Ya, maka kita teruskan dengan rumus W itu berat NaCl atau berat pengisotonis, kemudian sama dengan 0,52 dikurangi A, yaitu PTB dari zat aktif, kemudian dibagi dengan B. B itu PDB pengisotonis atau PTB dari NaCl-nya gitu.
Jadi kalau misalnya cuma ditanya penurunan tidak bekunya, ya kita cukup sampai sini. Kalau misal ditanya berapa berat NaCl yang dibutuhkan nih, berarti kita turunin ke rumus yang ini. B sama dengan 0,52 dikurangi A dibagi B. Kayak gitu. Loh, untuk rumus ini itu kemarin kita sudah bahas di video yang sebelumnya. Bukan Wade-Vincent, tapi yang sebelumnya, yang pertama kali metode ekuivalensi. Ya, nanti kalian coba searching lah, cari sendiri di scroll di YouTube saya itu ada. Oke, kemudian ada rumus lain, yaitu dia itu mencari ekuivalensi. Lah, rumus dari ekuivalensi yaitu 17 dikali L ISO per BM. Lah, ISO kan udah tahu nih tetapannya tuh seperti apa, kayak non-elektrol itu tuh 1,86, elektrolit lemah itu 2,0, univalen itu 3,4, dan unidivalen itu 3,7. Dan ini biasanya tuh udah disediain di soalnya, jadi kita tuh nggak perlu cari tahu nih. Nah, bukan ekuivalensi NaCl, tapi ekuivalensi zat aktif. Ekuivalensi zat aktif. Lah, ini juga sama, kalau misalnya ini kan ditanya ekuivalensi. Berarti kita cukup sampai di soal ini, di rumus ini. Lah, apabila kalau misal yang ditanya tuh berat dari NaCl atau berat dari pengisotonisnya tuh berapa, kayak gitu. Lah, maka kita itu dapat turunin nih, pakai rumus yang ini. B sama dengan 0,9 per 100 dikali V, kemudian dikurangi W itu berat dari zat aktifnya, kemudian dikalikan dengan ekuivalensi, kayak gini. Nah, kita turunin ke sini, karena ini untuk yang ekuivalensi. Nah, untuk pembahasan rumus ini, kita udah bahas di video sebelumnya mengenai yang Wade-Vincent, kalau nggak salah. Nah, kita udah bahas kenapa rumusnya tuh bisa sampai seperti itu. Jadi ini untuk yang dicari zat L-nya. Berat L. Kalau misal cuma ditanya ekuivalensi ya cuma stop sampai di sini, kayak gitu. Nggak perlu turunin sampai, nggak perlu. Kalau misal ditanya berat NaCl ya tanpa adanya ekuivalensi maupun adanya PTB, ya kita harus pakai ISO gitu. Kemudian kita baru bisa nurunin ke rumus yang ini, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa nilai ISO untuk beberapa tipe ionik. Yang pertama itu ada non-elektrolit, kayak misal kan ada yang tadi yang 1,8 ya, 1,86, juga menyebutkan 1,8. Itu kan misal sukrosa, gliserin, urea, dan juga kamfer. Untuk elektrolit lemah itu 2,0, kayak misal contohnya tuh asam borat, pain, dan juga fenobarbital. Ini tuh cuma sekedar bukan hafalan, tapi ya kalian cukup tahu aja, cukup ngerti sekilas. Kayak misal tipenya itu ada non-elektrolit, kemudian lemah, divalen elektrolit, univalen elektrolit, diunivalen elektrolit, univalen elektrolit, dan lain sebagainya, sampai ke tetrabolat elektrolit. Dan ini ya kalian nggak perlu menghafal secara pasti, kayak nggak perlu dihafal. Soalnya nanti itu juga ada di soal biasa. Jadi ya sekedar cukup tahu lah ya, jadi nggak perlu dihafal-hafal banget. Oke, sekarang tanpa lama-lama kita langsung ke soal aja ya. Ya kalau nggak soal itu, kalau cuma sekedar teori mah nggak bakal nyampe juga ya kan. Gitu. Oke, silakan di skip video ini atau di pause terlebih dahulu dan kerjakan. Dan setelah itu kita akan bahas. Oke, udah di skip, udah di pause, kita akan kerjakan. Nah, di sini itu ada resep, di mana resep tersebut itu ada pilokarpin dinitrat itu 1% dengan NaCl itu QS atau ya QS iso. Secukupnya sampai isotonis. Campur dan buat larutan sampai isotonis 20 mili. Berapakah NaCl yang dibutuhkan berdasarkan metode LISO? Jika diketahui BM pilokarpin itu 272 dan LISO-nya itu 3,4. Oke, jadi kita tuh ditanya nih, berat NaCl-nya tuh berapa? Gitu.
berat NaCl. Jadi kita tuh nggak bisa menggunakan metode LISO aja, gitu. Kita harus turunin lagi. Oke, yang pertama kita coba pakai yang pakai delta TF atau penurunan tidak beku. Nah, di mana rumus dari delta TF itu kan LISO kan? LISO, kemudian dikali dengan M, dikali 1000 per BM dikalikan volume gini kan, volume. Oke, kita langsung kerjakan aja, berarti ini kan 3,4, kemudian dikalikan dengan berat M. M ini kan berat kan dalam satuan gram. Aduh, kita kesinikan aja lah ya. Nah, berat ini kan dalam satuan persen. Lah, di mana di sini kan ada 20 mili. Berarti tinggal kita kalikan aja nih. 20 dikali 1%. Itu kan hasilnya tuh 0,2 gram. Ya, 0,2 gram. Jadi ini dimasukin 0,2 dikali 1000. Kemudian dibagi dengan BM-nya itu 272. Kemudian kita kalikan dengan volumenya itu 20 dalam satuan mili. Oke, kita dapatkan 3,4, kemudian dikali ini yang atas itu 200. Kemudian kita bagi lagi, ini tuh berapa ya? 5, 460. Kemudian kita lanjut ke bawah dulu. Itu bentar, berapa ya? Ini 3,4, kemudian kita kali dengan 0,366, kemudian kita kalikan sama dengan 0,1244. Dan kalau kita bulatkan, berarti ini 0,125. Ini penurunan titik bekunya. Oke, kita coba pakai kalkulator ya. Kita keep terlebih dahulu, apakah sama? Bentar. Berarti kan 3,4 kita kali dengan ini 0,2 dikalikan dengan 1000 kan gini kan. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi yang bawah tuh 272. Kemudian kita kali 20, kita tutup kurung, kita sama dengan 0,125. Oke, sama kan? Nah, oke. Kita lanjut. Dan ini itu masih penurunan titik beku atau PTB-nya. Ini masih PTB. Nah, untuk mencari berat dari NaCl, maka kita harus terus ini ke rumus yang W sama dengan 0,52 dikurangi, ya dikurangi A. A itu PTB dari pilokarpin atau zat aktif atau pilokarpin nitrat. Kemudian kita bagi dengan B. B ini PTB dari NaCl. Nah, PTB dari NaCl itu biasanya 0,576. Jadi kita tinggal masukin aja 0,52 dikurangi 0,125 dibagi dengan 0,576. Kayak gini kan? Dan hasilnya itu 0,6877. Lah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya kalau rumus ini itu di sini tuh satuannya itu gram per 100 mili. 100 mili. Berarti ini juga gram per 100 mili. Nah, sementara untuk di soal dia tuh 20 mili, bukan 100 mili. Maka kita harus setarakan nih. Berarti kita kalau rubah berarti gini. 0,6877 dikali 20 kali 20, kemudian kita bagi dengan 100. Nah, ini tuh apa namanya, pembagian sederhana atau penyetaraan sederhana. Ya, jadi dia tuh Kak pindah tempat aja atau pindah ruas. Ini pelajaran sekolah dasar kayak gini. Kayak gini 0,68 misal 0,8 per 100 kan, per 100 mili kan. Mili sama dengan
X per 20 mili. Lah X-nya tuh berapa, kayak gitu kan. Lah, ini tinggal pindah rubah saja. Yang 20 mili pindah ke sini, dan ketemu X, kayak gitu. Jadi nanti itu hasilnya begini, 0,86877 dikali 20 per 100 itu sama dengan 0,0137 gram. Jadi NaCl yang dibutuhkan itu segini, 0,137 gram. Oke, kita coba pakai kalkulator untuk memastikan bahwa jawaban kita tuh benar, gitu kan. Oke, berarti kita kan kita tutup kurung 0,52 dikurangi dengan yang A atau PdB-nya itu 0,125, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 0,0576. Kita sama dengan hasilnya itu 0,687 gini kan. 0,857. Kita kopas. Kemudian kita hapus saja nih, kita clear. Kemudian ini, kemudian kita kalikan dengan 20. Kemudian kita bagi dengan 100. Dan itu 0,137. Sama kan? 0,137. Jadi NaCl yang dibutuhkan itu 0,137 gram. Oke, kita hapus aja lah ya, kita hapus. Kita mana ya hapus ya? Maaf, bentar. Bentar. Kok nggak bisa kita pen? Kita coret bentar, terus kita hapus. Nggak bisa, aduh. Nggak bisa, udah nggak bisa dihapus. Udah nggak bisa dihapus, guys. Udah nggak bisa dihapus yang lain. Oke, berarti pakai yang ini kan. Sekarang kita pakai rumus yang satunya. Pakai yang ekivalensi. Oke, ini kan sama kan 0,137 kan? Ini rumusnya sama, sekarang kita pakai metode ekivalensi. Lah, di mana metode ekivalensi yang LISO itu kan ekivalensi sama dengan 17 dikalikan LISO per BM. Ini kan BM. Nah, kita tinggal masukin aja nih. 17 dikalikan, LISO-nya kan 3,4 kan, 3,4. Sementara BM-nya itu kan 272. Ya, 272. Dan kita dapatkan hasil tuh 0,2125. Kita terlebih dahulu kita coba hitung, takut ada yang salah, kita delete 17 dikali 3,4 dibagi sama 272. Hasilnya 0,2125. Jadi ini udah benar ya. Kita tinggal lanjutin. Lah, untuk yang ekivalensi, kita tuh nggak bisa lanjutin pakai metode yang tadi, atau kita tuh nggak bisa pakai rumus yang W sama dengan 0,52 dikurangi A per B, itu nggak bisa. Kita harus pakai rumus yang ini. Rumus yang B, ini untuk berat dari pengisotonis atau NaCl, itu sama dengan 0,9 per 100 dikalikan dengan volumenya itu 20 kan, tadi kan 20 mili. Kemudian kita kurangi dengan W itu berat dari zat aktifnya. Untuk berat zat aktifnya itu kan udah tadi nih, yang 0,2 gram. Berarti tinggal kita masukin aja 0,2 gram. Kemudian kita kalikan dengan ekivalensi. Ekivalensinya tuh yang ini, 0,2125. Oke. Dan kita hitung itu ini 0,18, kemudian kita kurangi, ini tuh hasilnya 0,0425 atau 0,425 ya? Enggak benar gini. Ya bentar. Ya benar gini. Ya udah. Ya benar. Udah, kemudian kita kurangi, hasilnya tuh 0,375 gram.
Oke, kita hitung lagi, kita pakai kalkulator. Kita hapus, kita tutup kurung, ini 0,9 dibagi 100, kemudian kita dikalikan 20, kemudian kita tutup kurung, dikurangi, kita buka kurung, 0,2 dikalikan 0,2125, kita tutup kurung, kita sama dengan 0,1375 gram. Jadi fix ya, ini sama, harusnya tuh sama, cuma beda angka sedikit. Angka di belakang koma ini hanya beda sedikit ini. Tadi itu harusnya 1,14 dan ini 5. Dan hasilnya tuh sama aja, kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa pakai cara yang pakai ekivalensi maupun kalian pakai metode PTB itu ya sama aja, kayak gitu. Hasilnya tuh bakal sama, kayak gitu. Oke? Nah, kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya. Ini hitunglah harga ekivalensi NaCl dari KCl atau ekivalensi dari KCl. Diketahui harga LISO NaCl. Bentar. KCl. KCl adalah 3,4 dan BmKCl adalah 74,55. Lah, berarti ini kan kita harus cari ekivalensinya nih. Ekivalensinya. Ya, cukup mudah. Tinggal ekivalensi sama dengan 17 dikali LISO. Ya, LISO. Terus kita bagi dengan BM. Nah, BM. Ini 17, kemudian kita kali LISO-nya itu 3,4, sementara BM-nya tuh 74,55. Dapat kalkulator aja, biar nggak lama-lama. 17 dikali 3,4 dibagi 74,5 itu 0,775. Sama dengan 0,775 equivalence. Nah, jadi untuk 1 gram KCl dia itu setara dengan, atau dia itu isotonis dengan, ya, setara dengan 0,775 gram NaCl. Jadi kalau menghitung ekivalensi gitu. Jadi 1 gram KCl itu sama dengan 0,775 gram NaCl. Itu untuk yang isotonis. Nah, kayak gini, ini kan tadi 77 kan, kalau kita bulatkan ya 8, kayak gitu. Nah, ini untuk pembacaannya. Jadi 1 gram KCl dia itu memberikan efek osmosis yang sama dengan 0,78 gram NaCl, kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Silakan tinggalkan di kolom komentar dan insya Allah saya. Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.